ini apaan sih? Wah, tahu deh nih kita ini apaan. Karena kita ini ya 11 B1 KPP Cilandak. Oh iya ya, kita 11 B1 iya, KPP Cilandak. Betul tuh. Ya. Saksikanlah 11 IP1 KPP Cilandak. Bentar. Masa kita bertiga doang sih? Oh iya ya, ada yang kurang nih. Siapa ya? Aweng, kurang. Mana ya dia ya? Bocah tidur kali ya? Bangunin. Ayo. The decade. Across they go once more. Watch that red bullet fire past Valentino Rossi. Now they go hard on the brakes. Rossi on the right of your picture, Stoner on the left. They go into turn one now. Rossi cuts across the front of Casey Stoner's Ducati. And once more, Valentino Rossi hangs on to first position through the S's. Round turn three they go. This long right-hander that just goes on. Ngerang rantau kita Indonesia. Iya gundul kesana sering sampai kendul. Kendul wortel latih lo tampak lo yo. Selangkau jalannya miring-miring itu yo. Kita udah sampai di Cilandak. Anjas. Halo guys, sekarang kita berada di kantor pajak KPP Pratama Cilandak. Sekarang sudah tiba di sini. Nah, sekarang kita naik ke atas dan masuk. Baris ngarep dewe, barisan minggu sepundi kok malah depro. Rantau budal meminum arak bekonang, mengantarkan pulang bertanda bidan roh. Nah, jadi NPWP itu adalah nomor yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan, tanda pengenal wajib pajak, dan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Misalnya setelah lulus mau langsung kerja dan mau mendaftarkan NPWP, itu bisa di e-registration. Untuk NPWP-nya langsung bisa diakses di email nanti setelah proses pendaftarannya selesai di persyaratan subjektifnya. Persyaratannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPH. Yang kedua adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Ketiga, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menjadikan yang berhak. Dan ini persyaratan objektifnya. Yang pertama, penghasilan udah jelas ya. Kalau kita sudah punya penghasilan, berarti sudah memiliki kemampuan ekonomis untuk membayar pajak. Perlakuan NPWP bagi wanita kawin yang memiliki penghasilan. Nah, ini ada beberapa kondisional ya. Misalnya penghasilan digabung dengan istri, maka NPWP istri digabung dengan NPWP suami. Gimana sih prosesnya biar kita dapat NPWP? Dari cara untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP. Yang pertama buka aja di browser ya, di Chrome sih biasanya di Chrome itu di direct.budget.id. Setelah itu nanti muncul halaman seperti ini nih kalau pertama kali buka. Nanti untuk misal mau daftar baru berarti nanti klik yang ini yang belum punya akun. Nanti klik daftar. Setelah itu nanti kalau klik daftar nanti muncul kayak gini nih. Ada langkah pertama sama langkah kedua. Langkah pertama ini masukin email aktif kalian yang sering digunakan. Lalu yang kedua setelah ada email masuk, nanti masuk ke email bukan Gmail kalian, nanti klik link yang dikirimkan melalui website kami. Nanti ini ada terima kasih telah menyelesaikan langkah pertama. Setelah email sudah connect, nanti buka lagi ada data seperti ini.
Nanti di sini ada jenis wajib pajak, nanti kita bisa memilih jenis wajib pajaknya. Karena kita orang pribadi, jadi milih orang pribadi. Nanti kalau misal badan juga memilih badan juga bisa. Terus negaranya, namanya, nama saya KTP diisi. Ini ada alamat email, nanti otomatis terisi kalau alamat emailnya. Terus ada password kalau sekarang itu 10 karakter ya minimal. Lalu ada nomor HP. Jadi di sini ada sistem baru. Nanti nomor HP-nya ini di OTP. Jadi kalau kalian masukin nomor HP asal-asalan, nggak bakal bisa next. Jadi harus nomor HP yang benar-benar kita punya. Nah itu nanti ini ada pertanyaan khusus. Nanti bisa memilih. Ini salah satunya sih nama hewan peliharaan ya. Namanya kucing. Terus udah setelah kita klik daftar, nanti buka email lagi, ada email masuk. Nah sudah nih, kalau sudah klik aktivasi, nanti muncul ini dan kita login sesuai dengan yang kita daftarin tadi, password emailnya sama passwordnya. Kita login, nanti ini ada pilihan seperti ini. Ini halaman pertama ya. Ini ada 9 langkah, 9 formulir. Yang pertama ini ada kategori. Muncul seperti ini. Nanti kita milih, kalau WNA berarti klik yang WNA. Berarti nanti masukin KTP sama KK aja. Untuk ini KTP, KK, yang dimasukin. Klik cek, nanti otomatis nanti muncul gini. Namanya otomatis muncul, tempat tanggal lahir dan lain-lain juga otomatis muncul. Setelah itu kita klik next, muncul data penghasilan di halaman kedua. Tadi kan data pribadi ya, kita masukin NIK sama kakak. Ini ada alamat tempat tinggal, di sini sudah dengan tempat tinggal kita. Udah, kalau misal udah selesai pengisiannya, nanti muncul seperti ini. Ada rekam atau melanjutkan permohonan nih bagi kita yang belum selesai permohonan. Dia ada minta token sama ini kirim permohonan. Nanti setelah kita selesai mengisi, nanti klik minta token dulu. Nanti token dikirimkan ke email kita, lalu kita masukin tokennya, lalu kirim permohonan. Nah ini tokennya. Setelah itu otomatis muncul. Kalau sudah kirim token, klik kirim permohonan, baru muncul NPWP digitalnya di email kita masing-masing, seperti itu. Tiga hal penting yang harus kita miliki ketika mau registrasi di DJP Online, yaitu NPWP dan SPT. Oke, jadi untuk pelaporan SPT sejak tahun 2016 atau 2017 itu menggunakan e-filing, diakses melalui DJP Online www.pajak.go.id. Nah caranya itu, mengapa harus e-filing? Karena sebelum kita melaporkan SPT melalui filing, ini kondisi KTP di seluruh Indonesia ketika masa-masa pelaporan SPT. Nah, saat ini masa-masa pelaporan SPT dari Januari sampai Maret itu pelaporan SPT orang pribadi. Karena untuk pelaporan SPT orang pribadi paling lambat jangka waktunya itu 3 bulan sejak akhir tahun pajak berakhir. Kalau badan itu pelaporannya paling lambat 4 bulan sejak akhir tahun pajak berakhir. Nah itu akan muncul seperti ini, login. Nah login ini menggunakan NPWP, NIK. Sekarang kan sudah pemandangan NIK NPWP ya. Kemudian ini password ini dibuat ketika kita mau registrasi di DJP Online. Sama kayak kita mau buat Instagram lah, kayak gitu. Kita kan perlu registrasi dulu untuk buat password kan. Sebelum kita bisa login ke DJP Online, sebelumnya kita harus punya e-filing. Ini hal-hal yang wajib disiapkan terlebih dahulu. Bukti potong, kalau kemudian daftar penghasilan, daftar harta dan utang per akhir tahun pajak, kemudian daftar tanggungan keluarga. Daftar tanggungan keluarga ini keadaan atau kondisi per awal tahun pajak. Jadi beda dengan harta dan utang. Kalau untuk tanggungan kita ambilnya data per awal tahun pajak. Kalau misalnya dia bekerja tapi dia punya usaha sampingan nih, misalnya jualan apa atau buka kedai apa, nah itu untuk bukti potong yang didapat dari kantor tempat dia bekerja, diinputnya di sini di lampiran 2, daftar pemotongan pemungutan oleh pihak lain. PPN nota penghitungan penghasilan neto itu, misalnya dokter, dia berhak menggunakan NPPN, norma penghitungan penghasilan neto. Tapi harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu ke kantor pajak. Itu masanya 3 bulan atau ketika SPT-an. Jadi 3
bulan pada tahun pajak yang bersangkutan. Misalnya dia mau lapor SKT tahun 2022, tapi ketika periode Januari sampai Maret 2022 dia tidak menyampaikan NPPN, norma penghitungan penghasilan neto. Maka untuk pelaporan pajak tahun 2022-nya dia nggak berhak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Dia harus menggunakan penghitungan biasa, menggunakan penghasilan neto biasa. Ini formulir induknya nih, kita udah masuk ke formulir induknya. Di sini ada, ketika kita sudah isi di formulir sebelumnya, lampiran-lampiran sebelumnya akan terisi otomatis di induk. Jadi teman-teman ini bisa mengakses kemana sih uang pajak Indonesia ini larinya kemana. Itu bisa diakses di APBN kita di kemenq.go.id. Jadi kenapa pajak itu penting banget? Ya, karena kalau misal kita wajib pajaknya sendiri di Apantu, nggak bayar pajak, negara ini mau kemana gitu kan? Kita juga pakai bareng-bareng kan, ada jalan, ada kereta, ada infrastruktur teknologi juga itu dari uang pajak. Nah kita nggak bisa ngadalin cuma dari minyak atau dari wisata, kan nggak bisa diandalin ya. Tapi yang paling besar masalahnya dari pajak sih. Kita bisa info aja ya, NPWP itu ada dua, aktif sama non efektif. Kalau saat pendaftaran tuh kalau penghasilannya di bawah PTKP, di bawah 4,5, nanti otomatis non efektif NPWP-nya. Non efektif. Battery Britannia. Saya mau bertanya, apa tujuan pembuatan NPWP dan bukan sebelum? Biasanya kalau di kita ya, buat NPWP tujuannya banyak sih. Ada yang mau bekerja, kan pasti dimintain NPWP ya, itu wajib. Terus misalnya ada yang mau hidup ke bank juga itu untuk NPWP juga. Ya balik ke orang yang masing-masing sih untuk tujuan pembuatannya. Terus juga kan NPWP kan juga wajib juga ya untuk yang pajak itu penerimaan negara. Jadi ya harus buat sih kalau udah ada penghasilan. Mau kurang jelas? Contohnya tujuannya ya untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Dan selain kewajiban, di samping kewajiban masih ada hak. Jadi untuk memperoleh hak dan kewajiban memang dibutuhkan NPWP. Jadi kita tutup acara kita sore ini ya. Semoga teman-teman banyak mengambil pelajaran, banyak ilmu baru juga yang bisa dibawa pulang nanti. Dan maaf apabila ada banyak kekurangan, salah kata, jadi banyak kurangnya. ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Din, gimana testimoninya Din? Testimoninya gimana Din? Jangan nanya gue, soal gue ngantuk tadi. Jet, testimoninya gimana Jet? Fadil, Pip, testimoninya gimana Pip? Mantap, dapat teh. Guys, testimoninya gimana guys? Gue kira. Hah? Gue kira orang pajak kalau apa. Tapi enggak. Guys, testimoninya gimana? Testimoni gimana ditanya? Info pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku peserta acara seminar KPP Cilandak ini, saya di sini mendapatkan cara-cara membuat NPWP, prosesnya bagaimana, apa saja fungsinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kesimpulan dari kami, cara membuat NPWP pribadi melalui KPP. 1. Siapkan dokumen persyaratan yang telah difotokopi. 2. Datang ke KPP terdekat dan alamat pada KTP Anda.
ketiga, isi formulir pengajuan NPWP. Yang keempat, serahkan berkas ke petugas pendaftaran. Yang kelima, menerima tanda terima pendaftaran wajib pajak. Geser. Bawahnya mana? Atas. Fungsi dan manfaat NPWP. 1. Sebagai identitas wajib pajak. Yang kedua, sebagai sarana administrasi perpajakan. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan pengawasan dalam pembayaran pajak dan administrasi perpajakan. Yang terakhir, menjaga persyaratan dalam pelayanan umum. Misalnya untuk pembukaan rekening, koran, dan pengajuan kredit di bank, pembuatan paspor, pendirian badan usaha, dan lain-lain.